Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zarfaya Sabrina dari TI 22E dengan NIM 22416226201138. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses manufacturing dari plastik. Nah, di sini ada proses terbentuknya bahan mentah, yaitu dari petrochemical. Apa sih petrochemical itu? Petrochemical adalah bahan kimia yang berasal dari minyak bumi atau gas alam. Petrokimikal atau petrokimia digunakan dalam produksi berbagai macam produk termasuk plastik, serat sintetis, karet, pelarut, dan deterjen. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, natural gas, terus banyak nih. Terus bahan baku untuk proses manufaktur plastik. Yang pertama ada polimer, ada aditif, ada filler, dan pigmen. Selanjutnya ada bagaimana proses pembuatan plastik. Proses diawali dengan pengambilan bahan mentah untuk pembuatan plastik yang sebagian besar adalah minyak mentah dan gas alam. Lalu proses permurnian dilakukan untuk mentransformasi minyak mentah menjadi produk petroleum guna menghasilkan zat kimia yang akan berguna untuk proses selanjutnya, termasuk monomer molekul yang merupakan bahan dasar dari polimer. Selanjutnya adalah proses polimerisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi dengan penambahan unit monomer yang terus-menerus dipacu oleh suatu intermediate yang biasanya berupa radikal, anion, kation, dan membentuk polimer. Lalu polimerisasi kondensasi adalah proses terbentuknya polimer melalui penggabungan molekul-molekul kecil lewat reaksi yang melibatkan gugus fungsi dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil. Lalu selanjutnya ada proses compounding. Pada tahap ini, beberapa campuran material digabungkan dengan cara pemanasan untuk membuat formulasi plastik. Umumnya, compounding dilakukan dengan extruder yang diikuti dengan proses pembentukan biji plastik. Nah, ini ada penjelasannya. Plastik itu dibuat melalui proses apa sih? Nah, plastik itu dibuat melalui proses polimerisasi. Apa itu polimerisasi?
Polimerisasi adalah sebuah proses dalam industri petroleum di mana minyak gas atau gas solid seperti etilen, propilen, dan butilen dikonversi menjadi hidrokarbon dengan berat molekul yang lebih tinggi atau polimer. Hal ini terjadi ketika monomer terikat secara kimiawi ke dalam rantai. Nah, di sini ada proses pembentukan plastik. Nah, yaitu ada injection molding. Nah, injection molding itu ya, pembentukan plastik dengan menyuntikkan bahan mentah cair ke dalam cetakan. Yang kedua, ada blow molding, yaitu plastik dipanaskan lalu dilemparkan ke dalam cetakan yang mengembang, menciptakan bentuk produk akhir. Nah, yang ketiga ada extrusion molding, yaitu mengubah plastik ke bentuk yang diinginkan dengan memaksa melalui cetakan yang panas. Nah, di sini ada contoh-contoh plastik. Ada plastik kemasan makanan. Ini yang plastik yang aman digunakan untuk makanan. Lalu ini ada galon plastik. Ini jenis yang ketujuh nih, odor. Biasa digunakan untuk galon isi ulang. Nah, di sini box plastik tahan panas. Jadi ini bisa buat makanan dan ini bisa buat menghangatkan makanan. Jadi ini aman untuk menghangatkan makanan, tapi hanya untuk sekali pakai. Nah, di sini ada jenis plastik. Jenis plastik ada 7. Ada PVC, PVC. Nah, PVC ini biasa digunakan seperti pipa, alat rumah tangga, hingga mainan anak. Terus yang kedua ada HDPI. Ini biasa digunakan sebagai bungkus, bukan bungkus, botol sampo dan deterjen. Terus ada PS, biasa digunakan dalam kemasan styrofoam. Nah, ini berbahaya nih buat makanan. Biasanya, terus ada PET. Biasa digunakan untuk botol air mineral. Nah, ini aman untuk kemasan air. Terus yang kelima ada PP. PP itu biasa digunakan untuk wadah penyimpanan makanan panas. Nah, yang ini yang box plastik tahan panas itu masuknya ke PP. Terus ada LDPE. LDPE biasa digunakan seperti kantong belanja kresek. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, ini ada other. Plastik yang berlapis atau dikombinasikan dengan tipe plastik lainnya seperti botol susu bayi dan galon. Sini ada sifat-sifat plastik, yaitu tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, ringan, tidak mudah pecah dan lentur. Terus yang keempat, tembus pandang dan isolator. Tantangan plastik dalam dunia manufaktur tuh ada beberapa masalah. Di sini ada masalah A, yaitu pencemaran lingkungan, pembuangan limbah. Ini nih maksudnya pencemaran lingkungan. Itu pembuangan limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Nah, terus ada masalah B, kekuatan persaingan. Industri manufaktur plastik yang ketat memerlukan inovasi untuk tetap kompetitif. Jadi kita harus tetap berinovasi agar tetap kompetitif.
Terus selanjutnya ada, penggunaan bahan baku baru, mencari bahan baku baru ramah lingkungan menjadi tantangan utama dalam proses manufaktur plastik. Nah, terus yang terakhir ada pencegahan kerugian, mengurangi limbah dan kerugian material selama proses adalah tantangan yang signifikan. Ini kesimpulannya, saya mengambil kesimpulan bahwa dalam proses manufaktur plastik penting untuk terus mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan agar persaingan pasar menjadi kompetitif dan bumi bisa menjadi lebih baik. Nah, sekian, terima kasih telah mendengarkan dan memberi saran pada kami. Saya Zalfa Sadlina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.